Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Ali Wardana, calon guru penggerak angkatan 6, akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Dwi Marnita Aisyah, yang mana untuk pemenuhan tugas pada modul 2.3. Untuk tahapannya mungkin pra-observasi, yaitu percakapan sebelum proses pembelajaran di kelas. Kemudian nanti dilanjutkan dengan proses pembelajaran di kelas, dan juga nanti diakhiri dengan pasca observasi dan juga praktik coaching. Nah, untuk tahapan pra-observasinya akan dilakukan pada hari ini, Bu. Betul? Ya. Oke. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, untuk tahapan pra-observasi ini mungkin ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya coba tanyakan terkait mungkin nanti sebelum pembelajaran ataupun praktek mengajar yang Ibu lakukan di kelas, seperti itu. Nah, mungkin yang pertama Ibu yang mau saya tanyakan, untuk mata pelajaran yang Ibu ambil dulu itu mata pelajaran apa Ibu? Mata pelajarannya informatika. Informatika. Untuk kelasnya Ibu? Kelas 10. Kelas 10 TKJ. 10 TKJ di SMA Negeri Satuwangi, Ibu ya? Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang mungkin nanti dilakukan ketika proses pembelajarannya apa ini? Karena kan materinya tentang aplikasi pengolah kata, tujuan pembelajarannya itu supaya siswa itu bisa mengkreasikan aplikasi pengolah kata untuk membuat laporan, makalah, atau dokumen lainnya. Oh ya, seperti itu ya. Untuk area pengembangannya barangkali Bu yang ingin dicapai? Lebih ke metode pembelajaran mungkin, karena kan saya ingin di pembelajaran itu lebih ke student center. Jadi lanjut untuk lebih ke student center. Jadi saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih ke dilihatnya itu keaktifan siswanya, pakai metode problem based learning gitu. Jadi siswa diberikan masalah nantinya, terus mereka yang memecahkan masalah itu sendiri dengan dibimbing oleh gurunya ya, oleh saya. Betul. Jadi problem based learning Bu ya untuk strategi. Nah, untuk mungkin strategi yang dipersiapkan oleh Ibu barangkali. Strateginya paling menyiapkan LKPD-nya disusun sedemikian rupa, terus saya di situ LKPD-nya dibuat seperti soal cerita gitu, jadi studi kasus mereka supaya nanti mereka bisa memecahkan persoalan yang ada di LKPD tersebut. Jadi strategi yang dipersiapkan, Ibu sudah menyiapkan tentang LKPD yang nantinya akan dikerjakan ya, betul, oleh siswa dan juga dibimbing oleh Ibu tentunya, dan juga tujuan pembelajaran yang tadi Ibu harapkan mudah-mudahan tercapai seperti itu ya. Oke, terima kasih mungkin Bu untuk pra-observasi ini telah selesai. Mudah-mudahan yang Ibu nanti akan lakukan saat proses pembelajaran dan menggunakan problem based learning tadi Bu ya, dengan tujuan pembelajaran tadi yang Ibu katakan mudah-mudahan tercapai. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Iya, sama-sama Pak Ali. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Mira, Arya, Fahmi, Faris, Sofyan,
Alam, Muhammad Rizki, Najma, Neng Ica, Ferawati, Rafli, Rena, Resa, Reja Sukma, Rizkian, Rijuan. Oke, seperti biasa silakan berdiri. Kemana cukupnya? Yang bajunya masih belum rapi, dimasukin. Terus mana ciput? Hah? Ciputnya sabarahaan sih, 10.000 kilo. Kita belajar tentang aplikasi pengolah kata ya. Tujuannya kalian belajar itu buat nanti bekal di prakerin. Soalnya nanti kan kalian bakal prakerin, bikin laporan otomatis biasanya pakai aplikasi pengolah kata. Jadi harus bisa, apalagi siswa TKJ ya. Ngerti? Bisa? Nanti pakai keyboard? Ada yang belum pernah pegang pelajaran hari ini, nanti seperti biasa Ibu terangin dulu, kita demonstrasi dulu, praktek. Setelah itu ada tugas, ada LKPD per kelompok, kelompoknya udah siap? Satu kelompoknya 3 orang. Nanti di sela-sela kalian ngerjain tugas akan ada kuis ya. 3 orang dengan nilai tertinggi ada hadiah kecil dari Ibu. Terus Ibu sudah kirim link di grup, silakan dicek. Coba dibuka link yang pertama. Ya, buka link yang pertama. Udah? Itu ada Padlet. Di situ ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah aplikasi yang biasa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas makalah? Otomatis kan kalian ada tugas-tugas dari guru untuk bikin makalah. Oke, itu. Jadi aplikasi, salah satu aplikasi yang mungkin sering kalian lihat, aplikasi pengolah kata itu WPS Office dan Misi pun di lab pun kita instalnya WPS Office karena kenapa? Tidak berbayar, gratis. Adapun aplikasi pengolah kata lain kayak misalnya Microsoft Word, ada yang pernah dengar? Microsoft Word, aplikasi Microsoft Word itu berbayar, rata-rata harganya mahal. Jadi yang biasanya terpasang di lab-labnya atau di komputernya Microsoft Word itu biasanya bajakan. Ya, karena kalau beli yang asli itu mahal harganya, gitu ya. Nah, di sini Ibu punya video, coba dilihat dulu videonya. Kedengaran dia kecoa? Kan tadi ada satu semut yang mau disedot si tapirnya, terus ada satu orang yang ibaratnya minta tolong ke yang lain ya. Itu pun sama kalau misalnya di kelas nih ada permasalahan satu orang, harus ada yang menghilangkan. Ibaratnya misalnya contoh AM lah. Sekarang misalnya sakit atau apa, ngajak teman-teman yang lainnya untuk jenguk atau apa gitu. Jadi satu kelas itu harus kompak ya, harus bisa diajak kerja sama, karena kan buat bikin kelas tersebut nantinya kedepannya selain kompak, nyaman juga kalian kalau ada di kelas kan. Jadi kegep-gepan, ke geng-gengan ibaratnya studinya kawan, ke circle-circlean ya. Kayak terus yang
satu orang, mau itu KM, ya, mau itu wali kelas. Kalau wali kelas kan tidak ada selamanya di kelas. Bisa KM yang lainnya harus jadi pemimpin yang baik untuk pemimpinnya supaya kelasnya kompak, ya. Betul. Oke, untuk materi minggu depan kita udah belajar apa? Ada yang bisa menjelaskan atau mereview ulang? Ya, minggu depan dan minggu kemarin. Silakan. Kalian. Ya. Jadi minggu kemarin itu kita udah searching ya di internet. Cara searching itu seperti apa, terus aplikasinya apa aja. Terus kita juga sudah belajar mengambil materi misalnya dari internet gitu, kayak upload juga dari gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, perhatikan lagi ke depan. Kita mulai materinya. Terus kalian menjawab pernah menggunakan aplikasi pengolah kata, salah satunya WPS Office. Tapi aplikasi pengolah kata itu bukan WPS Office aja, ya. Nah, di sini ada fungsi dari aplikasi pengolah kata. Yang pertama sebagai alat untuk menghasilkan dokumen. Yang kedua menyunting itu mengedit, ya. Yang ketiga untuk menghasilkan. Yang kedua yang keempat untuk mendesain layout dokumen, misalnya seperti apa. Kalau makalah formatnya kayak gimana, kalau laporan formatnya kayak gimana, itu bisa disetting di sini. Terus sebagai alat untuk mengubah format file. Rata-rata kan file misalnya dulu yang share modul ke kalian formatnya rata-rata apa? PDF ya. Nah itu bisa berubah, misalnya kita kalau pengolah kata itu biasanya formatnya docs, dari docs bisa diubah ke PDF gitu. WPS Office di HP-nya. Kalian bisa edit dokumen, bisa bikin dokumen di situ. Oke itu. Nah yang sekarang kita pelajari itu tentang fitur dasarnya. Ada bold, italic, underline, ini pengeditan dasar ya. Kalau bold itu untuk menebalkan tulisan, nanti kita praktek langsung. Terus italic untuk memilihkan tulisan, jadi yang tulisannya tegak itu bisa dimiringkan. Contoh, kalau di makalah atau di buku yang biasanya pakai bahasa asing, itu biasanya dicetak miring, dimiringkan. Terus ada underline untuk garis bawah. Nah, yang kedua ini untuk paragraf. Jadi di Office itu ada 4 paragraf. Ada legend left, center, right, sama justify. Kalau left itu yang ratanya, contoh ya. Misalnya ini. Yang ratanya, ini kan rata kiri, rata kanan rapi ya, sesuai. Kalau left itu yang ratanya hanya bagian kiri saja, yang kanannya disesuaikan. Nah, kalau yang center ini nih, contoh. Ini contoh judulnya lembaran kerja peserta didiknya, ada posisinya ada di tengah. Bukan ibu pakai spasi supaya dia ke tengah, ada ya kayak gitu. Karena belum tahu caranya, jadi dispasi sampai banyak ya supaya dia sampai di tengah. Padahal tinggal pakai center. Terus ada legend right, ratanya cuma yang kanan doang, yang kirinya nggak rapi. Coba handphonenya disimpan dulu ya, nanti ada waktunya kalian buka. Nah terus ada justify, rata kiri, rata kanan. Biasanya ini yang sering dipakai untuk di buku. Maka kalian pernah nggak di buku misalnya kalian buku pelajaran ada yang rata kiri doang atau rata kanan doang, ada nggak? Nggak ada kan, soalnya kenapa nggak rapi? Biasanya rata-rata pakainya rata kiri, rata kanan termasuk kalau misalnya nanti di laporan ya. Tuh. Terus ini yang terakhir, kita di hari ini akan bikin buat tabel. Tabel ini biasa digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kolom atau baris ya. Terus caranya nanti di Office itu ke insert, terus nanti tabel, terus pilih jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa. Oke, mau langsung praktek? Kalau mau langsung silakan
kesulitan, langsung pilih yang dokumen ya. Di sini ibu ambil kasus, ibu mau bikin biodata. Di biodatanya pengen ada riwayat pendidikan. Bisa nggak kalau pakai tabel? Bisa. Bisa ya. Contoh, langsung ikutin aja ya. Misalnya di sini biodata. Tadi kalau pengen ke tengah pakai apa? Pakai center. Pakai center. Caranya di sini lihat. Ada yang 4 garis-garis di sini nih. Kelihatan nggak? Nah, ada yang left, yang ini left, ada center, ada right, ada diaspora yang rata kiri, rata kanan. Jadinya yang center. Kalau nggak pakai icon ini, kalian bisa pakai kombinasi keyboard. Pakai CTRL E. Di keyboardnya ada CTRL plus E. Pencet CTRL-nya langsung E, dia langsung otomatis ke tengah. Oke, cukup ya ini. Terus di sini ibu mau nambahin riwayat pendidikan. Pakai tabel. Oke, perhatikan caranya 3. Di sini otomatis di atasnya muncul 3 kali 4 ya. Langsung muncul. Nah, biasanya di riwayat pendidikan ada nama sekolah, tahun masuk, tahun lulus. Ini kelebihan satu kolomnya kalau ibu hapus. Caranya di blok, oke perhatikan. Caranya di blok yang kolom terakhir yang mau dihapus. Terus di sini muncul ada delete, ada insert. Kalau insert itu untuk menambahkan, kalau delete itu untuk menghapus. Ya, misalnya itu di sini delete-nya ada delete rows itu delete baris, ada delete kolom, ada delete cell. Kalau cell cuma satu kotak ya. Terus ada delete tabel semuanya menjadi 2. Alamatnya di mana Sarah? Kampung tempat tanggal lahirnya Cianjur. Hah? Oh, 2007. Hobi? Oke, sekarang riwayat pendidikannya. SD-nya di mana? SD negeri 2 ini mana? 2019 4 tahun ya? 4 tahun? SD 4 tahun 2013 gua harusnya tahun masuk. tahun masuknya 2013 tahun lulusnya 2019. 2018 berarti masuknya tahun berapa? 2019 lulusnya tahun 2022. So, silakan yang lainnya buat seperti di depan. Kalau tabel khusus ya di Microsoft Word atau di yang lainnya, tabel itu tadi untuk menyajikan data. Contoh, kalau misalnya di sekolah atau kalian misalnya bikin daftar hadir atau bikin data uang kas dan lain sebagainya, kayak kemarin ibu lihat di buku uang kas kan itu ada tabelnya ya.
absensi ini bikinnya tabel juga. Terus ada juga daftar nilai kalian itu ibu buatnya dalam bentuk tabel karena supaya mempermudah dalam penyediaan data. Tuh ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Paham semuanya? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan gabung dengan kelompoknya yang sudah dibentuk. Satu kelompoknya 36. Di situ ibu sudah membagikan KPD. Udah kemudian semuanya? Ya. Oke. Ada 9 perintah atau 9 tugas. Yang pertama, di sini ada soal ceritanya. Krisna adalah sekretaris di kelas PPKN 2. Dia diminta untuk menyiapkan rekap daftar hadir dan daftar petugas tiket. Yang pertama, menurut kalian apakah Krisna bisa mengerjakan kedua data tersebut dengan menggunakan aplikasi pengolah data? Jawabannya berarti antara bisa atau tidak, ya. Terus yang kedua, data apa aja? Misalnya rekap daftar hadir, data yang diperlukan Krisna apa aja? Terus rekap apa ini? Daftar petugas tiket, berarti harus ada apa aja? Yang ketiga, gambar. Desain tabelnya kayak gimana? Ya, jadi di sini nanti di kolom ini kalau nggak cukup bisa di belakang. Kalian bikin tabelnya kira-kira kayak apa? Tabel daftar hadirnya kayak gimana? Tabel daftar petugas tiketnya kayak gimana? Terus yang keempat, setelah mendapatkan data sama membuat tabelnya, Krisna bakal ngerjain si tabel itu atau bikin tabel itu di aplikasi pengolah kata. Nah, kira-kira fitur apa aja? Contoh misalnya tadi Bu harus pakai bold buat judulnya, boleh. Bu harus misalnya pakai paragraf center buat judulnya supaya di tengah, silakan. Terus untuk bikin tabelnya berarti pakai fitur apa? Itu. Kemudian yang kelima, setelah kalian bikin tabel buat membantu Krisnanya, coba kalian catat langkah-langkah bikin tabelnya dari awal. Misalnya pas bikin tabelnya kemana dulu, terus kemana, terus pilih apa. Yang keenam, baru bikin tabelnya di aplikasinya. Di sini dikasih waktu 20 menit, tapi lebih cepat lebih bagus ya. Terus yang ketujuh, tulis kesulitannya. Kalau misalnya selama kalian bikin tabel itu kesulitannya apa aja, catat ya. Terus yang ke-8, silakan nanti kalau udah selesai kumpulin KPD-nya. Yang ke-9 dipresentasikan. Nanti perwakilan satu kelompok saja untuk presentasi. Oke, paham? Untuk tabel untuk tugasnya, KPD-nya paham? Ada yang ditanyakan? Bentar, gimana itu? Kalau misalnya soal nomor 7, kalau tidak ada kesulitan, misalnya lancar aja pas ngerjainnya, silakan dikosongkan saja untuk nomor 7. Kalau tidak ada kesulitan, kecuali kalau pas ngerjain kalian menemukan kesulitan baru dicatat. Enggak, dicatat aja, dicatat dulu aja kalau yang buat datanya terus itu tabel apa aja, daftar sekarang udah sekian, berarti kalian harus punya data petugas tiket yang harusnya
ada prestasi yang ada. Jadi dicatat langsung yang nomor 3 tabelnya dibikin di sini digambar sebelum kasih judul dulu kan ada tabel yang ini buat apa dan sudah
Krisna akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik. Materinya berikut dasar dan tabel. Satu, menurut kalian, Krisna adalah sekretaris di kelas 10 TKR 2. Dia diminta untuk menyerahkan rekap daftar hadir bulan Juli dan daftar tugas harian. Wali kelas meminta Krisna untuk membuat rekap daftar hadir dan daftar petugas piket berupa soft file yang dibuat pada aplikasi pengolah kata. Pertanyaannya yang pertama, menurut kalian apakah Krisna bisa mengerjakan rekap daftar hadir dan daftar petugas piket harian menggunakan aplikasi pengolah kata? Jawabannya bisa, asalkan Krisna mengetahui dan bisa menggunakan aplikasi pengolah kata. Yang kedua, data apa saja yang diperlukan Krisna untuk membuat rekap daftar hadir dan daftar petugas piket? Nama, jumlah, hadir, sakit, izin alfa untuk rekap daftar hadir, nama, jadwal hari petugas piket untuk daftar petugas piket. Yang ketiga, gambarkan desain tabel yang kita butuhkan untuk membuat rekap daftar hadir dan daftar petugas piket. Dan di sini. Yang keempat, setelah mendapatkan data dan membuat desain tabel, Krisna membuka aplikasi pengolah kata untuk mengerjakan tugas tersebut. Fitur apa saja yang dibutuhkan Krisna dalam membuat sebuah tabel? Di dalam aplikasi pengolah kata, Krisna tinggal pilih menu insert, terus klik icon tabel. Nanti di situ Krisna tentukan kolom dan baris yang dibutuhkan. Ada sudah sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada yang mau ditanyakan? Tadi kan kita sudah belajar telah ditugaskan membuat tabel, terus ya. Bagaimana kalau nama-nama program kita tersebut diganti dengan foto? Apakah bisa? Bisa. Kalian tinggal tonton printer, terus nanti pilih icon picture di samping icon tabel. Oke, yang ini ya, ada insert, terus Picture. tinggal pilih Kalian gambarnya. pilih gambar yang mau kalian tambahkan. Sudah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang lainnya ada yang berbeda dengan kelompok hadir. Tabelnya kalau kelompok hadir tadi seperti ini, seperti yang di depan. Yang lainnya ada yang beda? Sama semuanya? Apa bedanya? Di tabel yang mana? Kalau di rekap daftar hadir, nambahin jenis kelamin. Kalau kelompoknya yang lainnya, ada lagi yang beda? Ada lagi nggak? Ya, langkah-langkah bisa. Kalau di kelompok juga pasti tabelnya akan berbeda-beda karena permasalahannya kalian akan menangkapnya berbeda. Contoh tadi kelompok ini tuh kayak gini tabelnya, ya. Misalnya langsung nama, hadirnya berapa, sakitnya berapa, istrinya berapa, alfanya berapa. Terus kemudian tiket, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat langsung. Kalau tadi kelompoknya Sofi itu nambahin jenis kelamin supaya jelas. Misalnya Krisna laki apa cowok, soalnya di konsep juga biasanya ada yang menambahkan jenis kelamin, ya. Contoh nih, saya ibu. Nah, ya di sini ada NIS, ada nama peserta didik, ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, terus di sini nilainya, ya. Jadi tergantung data yang dibutuhkan oleh si pembuat tabel gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ini udah semua. Biodata, terus apa lagi? Udah? Coba Tadi kita belajar bikin biodata diri, terus bikin tabel, dan di tabel kita belajar memilih kolom dan baris yang kita butuhkan. Ada lagi? Selain Sarah dan Adit? Suku? Media ada? Hari ini kita udah belajar apa? Word, italic, ada underline. Kalau tadi Sarah sama Adit udah bikin biodata sama tabel, ditambah tadi media. Sok gimana tuh? Selanjutnya kita evaluasi pembelajaran kali ini. Di grup silakan klik link yang nomor 3 dikerjakan. Di situ ada 5 soal. Ya. Jatuh. Kalau yang remedial nanti akan mengulang dan mengerjakan soal yang sama. Kalau yang nilainya sudah tuntas, nanti ada tugas tambahan untuk menambah nilai, ya. Jadi nilai yang sudah ada dari LKPD ditambah lagi nilainya. Oke, sampai sini paham semuanya? Kalau sudah paham, komputernya sudah dimatikan semua? Silakan dimatikan komputernya. Kalau sudah, silakan berdoa. Sebelum meninggalkan ruangan ini, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tahapan pasca observasi. Setelah hari kemarin kita melihat Ibu Dwi ini praktek mengajar di kelas dengan tujuan yang kemarin sudah disebutkan, yaitu untuk apa kemarin itu? Mengkreasikan supaya siswa bisa berkreasi dengan aplikasi pengolah kata. Nah, itu seperti itu. Kemudian tahapan yang selanjutnya setelah observasi yang kemarin sudah dilakukan, yaitu tahapan pasca observasi. Nah, sebelumnya gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baru nanyain kabar ya Bu, mohon maaf. Nah, untuk tahapan pasca observasi ini Bu, gimana mungkin kemarin proses pembelajarannya? Kemarin sih kalau tahapannya Insya Allah mungkin sudah terpenuhi gitu. Cuman dari peserta didiknya, dari siswanya itu, jadi yang aktif-aktif, yang biasa-biasa gitu. Jadi belum semuanya ikut serta dalam pembelajaran. Bahkan ada beberapa kelompok siswa
harus di-push dulu oleh saya, baru mereka semangat mengerjakan gitu. Oke, jadi masih ada ya sebagian siswa yang belum bisa mengikuti mungkin Bu ya, sesuai dengan mungkin tujuan ini apa namanya pembelajaran yang Ibu inginkan seperti itu. Nah untuk ini mungkin Bu mungkin rencana tindak lanjut, karena Ibu tadi kan mengetahui ini mungkin kekurangan yang mungkin terjadi ketika pas pembelajaran kemarin. Nah mungkin apa nih kira-kira untuk rencana tindak lanjut ke depannya? Mungkin kalau misalnya kan kalau kemarin itu ada pembagian kelompok ya. Nah pembagian kelompok saya bebaskan untuk ke siswa gitu. Jadi yang rajin-rajin, yang enggak gabungnya sama yang kurang gitu, yang kurang rajin gitu. Nah makanya mungkin kedepannya untuk pembagian kelompoknya itu saya atur berdasarkan kemampuan siswanya gitu. Jadi yang ada dari satu kelompok itu ada yang bisa membimbing siswa yang lain gitu, itu mungkin. Ya, jadi untuk rencana tindak lanjut berarti dalam pembagian kelompok mungkin ya, pembagian kelompoknya nanti akan diatur sesuai dengan yang Ibu pilih ya, dan Ibu pilih itu dilihat dari segi kemampuan yang mungkin kemarin Ibu melihatnya ya dari proses penilaian ketika proses praktik ataupun proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke. Terima kasih dulu untuk tahapan pasca observasi sebetulnya sudah sampai sana. Namun sebelum kesana selanjutnya Bu yang mau saya tanyakan untuk proses pembelajaran yang kemarin yang sudah Ibu lakukan, mungkin bisa dikatakan ulang Bu untuk kekurangan dari proses pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan. Untuk kekurangannya ya dari proses pembelajaran kemarin itu terkait keaktifan siswa. Jadi ada yang siswa yang dominan gitu aktif, ada juga siswa yang harus emang di-push dulu baru dia semangat mengerjakan gitu. Nah mungkin yang Ibu katakan kurang itu Ibu melihatnya dari mana mungkin? Jadi siswanya mungkin yang pertama mungkin daya tangkap dia terhadap materi yang saya sampaikan mungkin kurang seperti dengan siswa yang lain yang lebih aktif mengerjakan. Ada juga yang emang kan kalau praktek beda ya Pak. Kalau praktek itu kadang anak-anak itu kalau udah pegang komputer suka klik kemana-mana gitu. Jadi tugasnya kadang diabaikan, kadang dinanti-nanti. Jadi dia lebih ke fokus misalnya ada yang buka game atau ada yang buka aplikasi lain gitu. Nah makanya harus benar-benar emang diawasi sama kita gitu, baru mereka serius mengerjakan tugas atau LKPD yang sudah kita berikan ke mereka. Nah kalau untuk menurut Ibu barangkali dari tadi anak kan ada kekurangan seperti itu yang Ibu katakan. Kemudian hal apa yang mungkin Ibu akan lakukan supaya kekurangan itu mungkin bisa ditutupi gitu ataupun bisa diselesaikan seperti itu Bu? Mungkin untuk yang tadi kurang apa ya, anaknya kurang fokus mungkin ya, lebih ke buka aplikasi-aplikasi yang lain. Paling dari saya mungkin lebih diawasi kalau lagi praktik terutama itu harus lebih mobile gitu, harus lebih keliling melihat anak-anak itu bener nggak mengerjakannya. Kalau misalnya dari segi siswanya ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang enggak, itu mungkin mensiasatinya saya lebih ke minta tolong temennya yang sudah mahir gitu untuk membimbing. Soalnya kan kalau lagi praktek itu kadang kita itu gurunya sendiri itu ribet ya, harus ngecek satu-satu. Nah makanya siswa yang emang sudah mahir, siswa yang emang sudah bisa mengerjakan, membimbing teman-temannya gitu. Oh iya, luar biasa Bu ya. Ini Ibu memiliki solusi dari mungkin kekurangan yang Ibu kemarin lakukan seperti itu, betul. Nah, tadi kan Ibu melihat juga ketika ada kekurangan kemudian ditutupi dan akan dibantu sama rekannya yang memang dianggap sudah bisa. Iya. Nah, untuk siswa yang sudah bisa ini apakah sudah ada datanya Bu?
dari proses kemarin ataupun mungkin seperti apa nih Bu? Kalau dilihat dari datanya, kalau data paling cuma nilai ya, nilai evaluasi pembelajarannya yang kemarin saya lakukan menggunakan Google Form. Nah, dilihat dari yang lain mungkin dari pas selama pembelajaran juga kan saya ngecek, saya lihat gitu, oh ternyata si Akma jago nih, cepat gitu. Iya, jadi ada datanya ya, bisa dilihat langsung. Bisa langsung dari Betul. proses pembelajaran sama hasil evaluasi. Betul. Nah untuk ini Bu, tadi kan Ibu juga sudah menyebutkan untuk tindak lanjut ataupun misalkan solusi dari permasalahan yang kemarin timbul, kemudian juga hal apa yang mungkin nanti Ibu akan lakukan terkait siswa yang menjadi student center ya, nantinya akan membantu rekan yang mungkin belum bisa. Nah seperti itu. Nah mungkin langkah tambahan selain dari yang mungkin tadi Ibu katakan barangkali masih ada gitu Bu. Tadi mungkin ya sudah saya jelaskan juga dalam segi pembagian kelompok mungkin. Nah untuk kelompok, jadi saya pilih beberapa anak yang emang sudah mahir, terus anak-anak yang emang kemampuannya sudah bisa gitu dalam mengerjakan tugasnya. Nah itu dibagi-bagi ke beberapa kelompok, jadi mereka yang akan nanti membimbing teman-temannya. Jadi ibaratnya betul-betul sebagai student centernya ya, ataupun sebagai ketua kelompok yang nanti akan ikut membimbing seperti itu. Jadi kan kalau misalnya dari satu kelompok itu ada yang aktif, ada yang dominan membimbing teman-temannya gitu. Jadi ya ibaratnya yang nggak aktif pun atau yang nggak bisa pun kalau diajarin atau diajak sama temannya mau gitu, beda dengan disuruh sama kita langsung. Kadang kan suka agak ngeyel gitu anaknya gitu. Kalau untuk ini Bu, hal baik yang mungkin akan Ibu pertahankan dari proses pembelajaran kemarin. Kalau tadi kan kekurangan, sehingga apa nih solusi dari kekurangan tersebut. Nah kalau sekarang apa nih yang perlu ditingkatkan ataupun dipertahankan gitu dari proses pembelajaran kemarin? Yang perlu ditingkatkan, apa yang akan saya tingkatkan mungkin pemberian LKPD ke anak. Soalnya itu kan jadi anak-anak itu mengerjakan tugas fokus gitu ke LKPD. Di situ kan sudah ada petunjuk cara pengerjaannya, terus soalnya sudah jelas ada gitu. Terus yang kedua mungkin games. Betul. Kan saya di pembelajaran itu menggunakan Kahoot, ada selingan gitu. Sebenarnya kalau itu tidak termasuk ke dalam metode pembelajaran, cuman selingan supaya anak-anak itu semangat gitu tugasnya. Betul. Kan ada reward kecilnya juga gitu buat anak-anak yang ibaratnya menang di game tersebut gitu. Nah mungkin luar biasa ini dari jawaban Ibu Dwi ini ya terkait proses pembelajaran kemarin. Mudah-mudahan apa yang mungkin Ibu tadi katakan ini bisa menjadikan referensi Ibu ya, dan juga solusi dari permasalahan yang kemarin timbul. Nah mungkin yang selanjutnya nih Bu, mohon maaf agak sedikit panjang juga, apa yang Ibu akan lakukan untuk tetap dalam kondisi Nah, terima kasih Bu untuk ininya Bu. Nah, yang selanjutnya hal apa nih Bu yang mungkin Ibu rasakan ataupun mungkin Ibu dapatkan manfaat dari proses untuk coaching hari ini Bu? Untuk coaching hari ini ya terbantu juga ya dengan ibaratnya kayak sharing lagi gitu ya. Sharing Bu ya. Jadi tahu gitu, terarah gitu, mana sih yang harus kita lakukan, mana sih yang enggak perlu gitu, atau yang mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipertahankan di proses pembelajaran itu. Jadi tahu gitu. Ya mudah-mudahan Bu ya dari proses coaching ini memang ada manfaatnya, terutama mungkin untuk Ibu dari proses pembelajaran kemarin. Mungkin itu saja Bu untuk coaching pada hari ini. Terima kasih untuk proses coachingnya. Mungkin insya Allah jika ada waktu satu pertanyaan.
satu diri. Oke Bu, yang selanjutnya mungkin Bu, dari proses yang Ibu tadi katakan terkait mungkin kekurangan dan juga lain sebagainya, ini untuk perbaikan kedepannya kira-kira dalam jangka waktu kapan Ibu akan coba lakukannya Bu? Di pertemuan selanjutnya. Oh langsung Bu, Iya, langsung diterapkan Bu ya? Berarti di Soalnya kan iya. pelajarannya juga masih praktek gitu, masih di tujuan pembelajaran yang sama. Soalnya kan materi ini lumayan Cukup panjang ya, Bu? lumayan banyak. Ya, jadi untuk perbaikan ataupun mungkin ya untuk perbaikan kekurangannya Ibu akan lakukan di pertemuan yang akan datang. Jadi 1 minggu Bu. Iya. Ya. Oke saja Bu yang saya tanyakan. Mohon maaf atas mungkin mengganggu waktunya. Mungkin jika berkenan insya Allah pada 2 minggu ataupun mungkin seminggu ketika Ibu tadi bilang seminggu ya yang akan lakukan, mungkin kita akan bertemu kembali untuk proses vaksin yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan sudah Ibu lakukan seperti ini. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahapan dari pra-observasi kemudian dilanjutkan dengan observasi dengan proses praktik mengajar Bu ya di dalam kelas, kemudian juga diakhiri dengan tahapan pasca observasi dan juga praktek coaching telah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Manita Aisyah ya untuk meluangkan waktunya gitu untuk proses praktik ini. Saya Ali Wardana, calon guru penggerak angkatan 6, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.